pembahasan kali ini adalah masih seputar matriks, yaitu determinan matriks berordo 2 dan berordo 3. Untuk determinan matriks berordo 2 dapat kita lihat di sini. Untuk matriks A mempunyai elemen A, B, C, D ya, seperti terlihat pada gambar. Maka untuk determinan A kemudian dirumuskan determinan A yaitu AD min BC, itu untuk ordo 2 kali 2 atau berordo 2. Kemudian untuk determinan matriks berordo 3 seperti kita lihat pada gambar, untuk matriks A bisa kita lihat di sini yaitu mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Maka untuk mencari determinan matriks berordo 3 dapat digunakan dua cara. Yang pertama menggunakan aturan Sarus. Aturan Sarus artinya di sini kita menambahkan 2 kolom, menuliskan 2 kolom dengan cara menuliskan ulang 2 kolom dari depan. Nah, misal di sini untuk determinan A, dia mempunyai anggota atau elemen A11, artinya A terletak pada baris pertama dan kolom pertama. A12 artinya A ini terletak, anggota elemen ini terletak pada baris pertama kolom kedua. A13 artinya A-nya ini terletak pada baris pertama kolom ketiga. Begitu pula sampai dengan A33. Maka A33 ini artinya elemen ini terletak pada baris ketiga dan kolom ketiga. Kemudian karena kita menggunakan aturan Sarus, maka kita menambahkan 2 kolom di belakang sendiri dengan cara menuliskan ulang 2 kolom dari depan. Nah, seperti kita lihat pada gambar di sini. Seperti terlihat pada gambar di sini, di gambar kita tinggal menuliskan ulang 2 kolom terdepan, yaitu kolom pertama dan kolom kedua. Tinggal kita tulis ulang di belakangnya. Maka A11, A21, A31. Kemudian kolom kedua A12, A22, kemudian A32. Nah, setelah dituliskan 2 kolom di belakangnya, maka tinggal kita tarik garis secara diagonal dari kanan ke bawah atau dari pojok atas ini, dari pojok A11 kita tarik ke bawah seperti terlihat pada gambar, ada garis anak panah warna biru. Nah, kita tarik garis diagonal. Nah, maka ini untuk lambang positifnya. Ada 3 anak panah biru, ini menunjukkan penjumlahan atau penilai muatan positif. Kemudian untuk garis warna kuning atau anak panah warna kuning ditarik diagonal, dimulai dari elemen A31 sampai dengan A13. Kemudian kita tuliskan sesuai dengan anak panah yang lihat pada gambar, karena yang dari atas ke bawah atau pojok kanan ke pojok kiri bawah yang warna biru itu sebagai lambang penjumlahan, atau bisa ditulis seperti kita terlihat pada gambar. Maka tinggal kita kelompokkan, yaitu A11, A22, A33. Di sini satu garis ini, satu anak panah ini kita kalikan. Nah, seperti ini lambangnya perkalian. Kemudian untuk anak panah yang kedua maka dibatasi dengan tanda operasi penjumlahan di sini plus. Maka tulis ulang lagi dari A12, kemudian A23, kemudian A31. Nah, ini seperti terlihat pada gambar yang saling kari. Kemudian dikalikan, setelahnya kita masuk ke panah ketiga yang warna biru. Dibatasi dengan operasi penjumlahan di sini ya. Maka kita tulis untuk anggota atau elemen A13, kemudian ini ya A13, kemudian A21, A32 ya. Kemudian dikalikan, setelah dikalikan kita kelompokkan, masukkan ke dalam tanda kurung. Kemudian untuk anak panah atau garis diagonal dari bawah ke atas atau dari elemen A31 sampai dengan A13, ini yang bawah, ini di sini terlihat ya, dikurangi ya, karena dari bawah ke atas ditarik garis lurus diagonal dari bawah ke atas. Dari A31 pertama kali kita tulis A31, kemudian dikali dengan A22 di sini A22, kemudian dikali dengan A13, kemudian selanjutnya ditambah dengan A32, masih anak panah warna kuning ya,
kemudian dikali dengan A23, kemudian dikali dengan A11. Nih, kemudian ditambah dengan anakan yang ketiga, yaitu dimulai dari A33, kemudian A21 dikali A12. Nah, kemudian dikalikan terlebih dahulu, setelah dikalikan kemudian nanti dijumlahkan dan dikurangkan. Itu untuk aturan Sarus. Aturan Sarus berarti menambah 2 kolom pada bagian belakangnya. Kemudian nanti ditarik garis diagonal dari atas ke bawah penjumlahan, dari bawah ke atas dia pengurangan. Itu untuk aturan Sarus. Kemudian selanjutnya untuk determinan matriks berurut 3 menggunakan ekspansi. Ekspansi baris pertama. Nah, kita lihat untuk metode atau menggunakan ekspansi. Ekspansi baris pertama dapat kita lihat di sini, ada warna hijau di situ. Ini bisa kita lihat. Untuk determinan matriks A, dia mempunyai anggota atau elemen A11 sampai dengan A33 atau berurut 3. Nah, karena kita menggunakan ekspansi baris pertama, maka dapat kita tuliskan perkaliannya ya. Untuk A11, maka yang kita gunakan matriksnya adalah ordo 2 ke belakang ini, maka didapat A22, A23, A32 dan A33. Kemudian dikurangkan, di sini lambang operasi yang pertama dikurangkan, kemudian nanti dijumlahkan. Setelahnya A11, maka selanjutnya adalah A12. Kalau tadi sudah A11 artinya elemen ke-1 dan baris ke-1, maka kita gunakan elemen pada baris ke-1 dan kolom kedua. Maka yang kita gunakan matriksnya adalah di sini untuk operasinya adalah pengurangan ya. A12 dikali dengan matriks. Kita ambil ordo 2 yaitu A21 dan A31, kemudian A23 dengan A33. Maka kita tuliskan di sini. Kemudian yang ketiga untuk perkalian. Kemudian yang ketiga kita jumlahkan. Di sini adalah lambang operasi penjumlahan. Kita ambil elemen A13, kita tulis di sini A13. Kemudian matriks yang digunakan ordo 2 yaitu bagian depan A21, A31 dan A22, A32. Kemudian dituliskanlah di sini. Kalikan A11 dikali dengan elemen dari matriks tersebut. Itu untuk ekspansi baris pertama. Kemudian apabila menggunakan ekspansi kolom pertama, maka bisa kita lihat pada gambar di sini ada kotak warna hijau yang disebut kolom, maka dari atas ke bawah itu kolom. Pada kotak warna hijau kita bisa lihat di sini untuk determinan matriks A menggunakan ekspansi kolom pertama, maka didapat yaitu kita gunakan A11. Maka untuk matriksnya kita gunakan yang saya kotaki di sini warna merah, A22, kemudian A32, A23 dan A33. Kemudian kita tulis di sini. Kemudian belakangnya kita gunakan operasi pengurangan. Kemudian kita gunakan elemen pada baris kedua. Kalau tadi sudah kita gunakan A11, maka sekarang ganti menggunakan A21. Kalau kita gunakan elemen A21 sebagai perkaliannya ini, maka matriks yang kita gunakan adalah A12, A13 dan A32 dan A33. Seperti terlihat pada gambar yang saya lingkari, maka ketika dituliskan menjadi matriks hasilnya seperti ini yang saya kotaki, yaitu A12, A32, A13 dan A33. Kemudian selanjutnya untuk baris yang ketiga yaitu A ya, atau elemen A31 di sini. Nah, karena menggunakan elemen A31, maka yang digunakan adalah pada matriks yaitu yang saya kotaki di sini, kotak warna merah yang digunakan. Maka di sini untuk operasinya penjumlahan tinggal kita tulis ulang A31. Kemudian untuk matriksnya tinggal kita tulis ulang A12, kemudian A22 ini, kemudian A13 ini, kemudian A23. Nah, setelahnya baru kalian kalian kalikan, kemudian nanti dioperasikan sesuai dengan
bentuk operasinya, pengurangan maka dikurangi, penjumlahan tinggal dijumlahkan. Itu untuk ekspansi kolom pertama. Untuk contoh determinan matriks bisa kita lihat di sini. Ada soal tentukan determinan matriks P yang mempunyai ordo 2 yaitu 5, min 2, kemudian min 4, 3. Kemudian matriks Q yang mempunyai ordo 3 dengan elemen min 1, 2, min 3, 0, 5, min 4, 1, 4, dan 0. Ada dua matriks di sini, matriks berordo 2 dan matriks berordo 3. Ya, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama untuk matriks P, determinan dari matriks P, maka dapat kita tuliskan determinan matriks P, maka dapat kita tulis 5, min 2, kemudian min 4, kemudian 3. Ya, untuk determinan matriks berordo 2, maka tinggal kita gunakan rumusnya itu AD min BC. Maka di sini kita tulis AD min BC. Tinggal kita masukkan AD, A-nya yaitu elemen dari anggota P yaitu punya angka 5. Maka 5 dikali D, D-nya di sini adalah 3. Maka 5 dikali 3. Kemudian dikurangi elemen dari matriks P, B yaitu mempunyai nilai min 2, kemudian dikali dengan C-nya yaitu punya nilai min 4. Nah, setelahnya tinggal kita kalikan 5 dikali 3, 15, kemudian min 2 dikali min 4 hasilnya adalah 8. Maka jadi min 8. 15 min 8 hasilnya adalah 7. Jadi determinan dari P atau matriks P yang mempunyai ordo 2 yaitu hasilnya adalah 7. Kemudian selanjutnya adalah determinan dari matriks Q yang mempunyai ordo 3. Maka dapat kita tuliskan di sini determinan dari matriks Q. Ya, kita tuliskan ulang. Matriks Q mempunyai anggota atau elemen yaitu mempunyai elemen min 1, kemudian 0, 0, 1, kemudian 2, 5, 4, min 3, kemudian min 4, 0. Ya, untuk matriks Q dia mempunyai anggota atau elemen min 1, 2, min 3, kemudian 0, 5, min 4, 1, 4, 0. Itu elemen dari matriks Q. Nah, karena ditanyakan determinan dari matriks Q, kita bisa menggunakan aturan ekspansi atau Sarus. Nah, pada contoh ini kita akan menggunakan aturan Sarus, yang mana nantinya di belakang dari elemen atau matriks Q kita menambahkan 2 kolom. Maka dapat kita tuliskan untuk matriks Q dia mempunyai nilai min 1, kemudian 0, 1, 2, 5, 4, kemudian min 3, min 4, 0. Nah, pada belakang sendiri nanti tinggal kita tulis ulang lagi sebanyak 2 kolom sama dengan depannya yaitu min 1, 0, 1, kemudian 2, 5, dan 4. Nah, setelahnya nanti tinggal kita tarik garis diagonal dari atas ke bawah, maka didapat ini. Kita lihat di sini. Ya. Dari atas ke bawah maka didapat angka seperti terlihat pada gambar yaitu min 1, 5, 0, kemudian 2, min 4, 1, kemudian dari atas ke bawah ditarik lagi yaitu min 3, 0, dan 4. Kalau tadi sudah ditarik diagonal dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Ya, bisa kita lihat di sini dari bawah ke atas, maka dimulai dari angka 1 ke atas 1. Ya. Kemudian diagonal kedua yang terlihat di gambar ya, yang saya beri warna biru di sini. Ya, kita tuliskan dari diagonal di atas yang warna kuning dulu kita tuliskan. Maka untuk warna kuning dalam tanda kurung yaitu ada min 1, kemudian dikali dengan 5,
dikali 0, kemudian ditambah ada angka 2 dikali min 4, kemudian dikali 1, kemudian ditambah ada min 3 dikali dengan 0 dikali 4, kemudian tutup kurung. Itu untuk lingkaran yang warna kuning. Kemudian kita kurangi tuh. Sekarang kita lihat yang garis warna biru dari diagonal dari bawah ke atas. Pada lingkaran yang warna biru kita tuliskan dari bawah ke atas ya, yaitu 1 dikali 5 dikali min 3, kemudian ditambah 4 dikali min 4, kemudian dikali min 1, kemudian ditambah 0 dikali 0 dikali 2. Nah, sekarang tinggal kita kalikan terlebih dahulu. Min 1 ini, min 1 kali 5 kali 0 hasilnya 0. Kemudian 2 dikali min 4 dikali 1 hasilnya adalah min 8. Kemudian ditambah min 3 dikali 0 dikali 4 hasilnya 0. Kemudian dikurangi dengan ini 1 dikali 5 dikali min 3 hasilnya adalah min 15. Kemudian ditambah 4 dikali min 4 dikali min 1 hasilnya adalah 16. Kemudian 0 dikali 0 dikali 2 hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah tinggal kita operasikan pengurangan dan penjumlahan. 0 ditambah min 8 ditambah 0 hasilnya adalah min 8. Kemudian dikurangi min 15 ditambah 16 hasilnya adalah 1. Kemudian min 8 min 1 hasilnya adalah min 9. Jadi untuk determinan dari matriks Q didapat nilai min 9. Itu untuk contoh determinan matriks baik ordo 2 maupun ordo 3.